Rasulullah bersabda bahwa ada orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar karena mereka tidak mengendalikan anggota badannya dari perbuatan yang dilarang kan? Jadi Bapak Ibu, kalau puasa, kalau ingin menjadi puasanya meningkat ke khusus, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak iktikaf di masjid, biar tidak, tapi dilarang bawa HP ya. Iktikaf di dalam masjid bawa HP ya kerasa. Gitu. Terasa loh. Nah, kalau puasa itu tadi puasanya orang awam dan orang khusus. Itu puasanya orang khusus sudah berlatih untuk meninggalkan larangan-larangan. Kiai Lukman Ahmad Irfan SAG MPJ, dan yang kami hormati Ketua RT Bapak Sri Sabrana, dan juga yang kami hormati para alim ulama, serta juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, serta tamu hadirin hadirat, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia sehingga pengajian Takbir Ramadan pada hari ini bisa terlaksana dan semoga mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Hidayah dalam rangka pengajian atau majelis ilmu untuk bersama-sama menyambut bulan suci Ramadan yang mungkin dalam hitungan hari dengan jari kita mungkin sekitar 3 atau 4 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Karenanya penting bagi kita untuk mempersiapkan, jika tadi ibu-ibu sudah ada lagi bimbing untuk melepaskan penat sehari-hari. Nah, ini kalau di malam hari ini adalah rehlah batiniah. Jadi untuk kunang-kunang atau penyakit-penyakit hati ini dia bisa hilang, bersih, sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih, badan sehat, lahir dan batin. Oleh karenanya kami berharap nanti mendapatkan banyak wejangan dan banyak nasihat dari Ustaz kami, Ustaz Lukman Ahmad Irfan MBT. Ini janjinya ini Pak Andi yang benar. Nanti Pak Andi rektor ini. Oke, mungkin ini dari kami, mewakili dari kami Masjid Al-Hidayah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan berkenannya Ustaz Lukman Ahmad untuk mengisi ke masjid kami, dan juga kami terima kasih kepada segenap teman-teman tim Hadroh yang telah menghidupkan sholawat di masjid kami, dan juga kami terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan adik-adik yang berkenan untuk menghadiri majelis ilmu ini dalam pengajian Takbir Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan dan diberikan pahala yang banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu untuk sambutannya. Untuk selanjutnya acara ketiga yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Lukman Ahmad Irfan SAG EPD kepada Ustaz Lukman Ahmad Irfan SAG EPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Saya akan bercerita
Katanya ini ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini bukan termasuk pas orang yang kaya, tapi orang yang pas-pasan. Satu saat beliau itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kedatangan tamu Bapak Ibu. Lah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengajarkan barang siapa yang beriman maka hormatilah tamu, kan betul, selain tetangga juga hormati tamu. Datangnya tamu ini pas menjelang buka puasa Ramadan. Akhirnya bisiki istrinya, Bu, ada makanan apa di dapur? Kalau di sini kan ada makanan di dapur. Karena pas-pasan, akhirnya bilangnya begini, ada cuma sedikit, kalau itu kita hidangkan, kita nggak kebagian. Nah, tetapi karena Rasulullah dawuhnya seperti itu, barang siapa yang beriman maka harus menghormati tamu, menghormati tetangga, makanya begitu. Nah, akhirnya apa? Udah dihidangkan saja. Nanti kalau pas buka puasa kita ikut buka, tapi pura-pura makan, tetapi sebetulnya kita tidak makan, agar tidak ketahuan bahwa kita tidak punya makanan. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudari, makanlah tamu itu dengan lahap sampai selesai dan kemudian menginap subuhan, habis itu langsung pamit, betul nunggu sarapan. Nah, habis subuh itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketemu dengan sahabat ini, dan Rasulullah langsung begitu berhadapan gini langsung senyum, dan Allah ridho dan senang dengan apa yang kau lakukan terhadap tamu. Itu luar biasa. Rasulullah sendiri yang bilang. Nah, kalau umpamanya kita terus digituin sama Rasulullah, Allah ridho terhadapmu dan senang dengan perilaku, senang banget ya. Pasti ini. Buat usah Rasulullah langsung hadir, Rasulullah dawuh atau bersabda itu dalam mimpi mawon jenengan pasti senang. Pagi-pagi pasti banyak senyumnya, atau mungkin karena senyumnya bisa jadi menangis terharu. Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, orang-orang seperti sahabat itulah ya orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, mengalahkan dirinya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa pada dasarnya adalah mengajarkan kita untuk mampu mengalahkan keinginan-keinginan diri kita, memenangkan keinginan atau perintah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, enak mana makan dengan lapar? Enak makan kan? Enak mana tidur dengan pengajian? Nggak tidur. Enak mana ngaji dengan nonton YouTube? Enak nonton YouTube. Tetapi kalau kita memenangkan kehendak Allah, perintah Allah, puasa, mau berlapar-lapar untuk berpuasa, mau ngaji mengalahkan YouTube, mau silaturahmi mengalahkan tidur-tiduran malas-malesan, semua itu, mau bersedekah mengalahkan pingin ngumpul ke harta. Nah, itu semuanya yang namanya takwa. Takwa. Sanes tahu takwa. Orang Jawa Timur mesti tahu takwa. Takwa itu adalah imtisalul awamirillah,
wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah yang ingin dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang sangat terkenal. Biasanya penceramah pada waktu bulan Ramadan pasti akan mengutip ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat al-Qur'an. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, siapa yang sudah hafal artinya ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa Mas? Yang kecamatan apa Mas? Wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kutiba alaikumus shiyam. Apa kutiba alaikumus shiyam? Diwajibkan atas kalian berpuasa. Di dalam tafsir Jalalain, kutiba itu ditafsiri dengan furido. Furido itu difardukan atau diwajibkan. Wajib niku harus napa mboten? Wajib niku sama dengan harus mboten? Mboten sami. Kok mboten sami nggih? Kalau harus itu kan mau dan tidak mau harus dilakukan. Nggih kan? Kalau wajib itu boleh enggak ditinggalkan? Dan boleh, dengan konsekuensi akan dihukum oleh Allah. Agama niku pilihan to Bapak Ibu nggih. Nuwun sewu niki agak kita main topik iki. Allah itu membebaskan kita mau ngelakoni kewajiban atau tidak, itu bebas. Tapi dengan syarat terima akibatnya masing-masing. Karena yang namanya wajib itu adalah mendapatkan pahala kalau mengerjakan dan mendapatkan siksa kalau ditinggalkan. Berarti kalau yang meninggalkan akan mendapatkan siksa. Kalau nggak mau disiksa, ya dikerjakan. Jadi Allah itu demokratis. Kita itu bebas memilih. Mau memilih mengerjakan akan dapat pahala, kalau meninggalkan akan dapat siksa. Tidak hanya siksa di akhirat Bapak Ibu. Saya yakin orang-orang yang sering melanggar perintah agama, hidupnya di dunia ini juga sudah dihukum oleh Allah dengan kesusahan, banyak kesusahan. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sugih tapi sempit. Ada loh Bapak Ibu yang sugih tapi sempit. Banyak ya? Banyak. Contohnya sekarang di berita-berita banyak kan, kaya tapi sempit. Mobilnya pada diumpetin, motornya pada diumpetin. Masa nggak ada berita ini Bapak Ibu? Itu kan sempit. Punya barang nggak mau pakai, khawatir dikira korupsi. Nah kalau benar-benar memang korupsi kan berarti melanggar perintah Allah, melanggar perintah Allah untuk jujur. Pasti hidupnya sempit. Pun boten usah melihat orang lain, lihat kita diri sendiri. Kalau jenengan beberapa kali, berapa saat pernah melanggar perintah Allah, itu diinget-inget diri sendiri. Sempit napa seneng.
sempit napa lapang, susah napa seneng. Ingat-ingat sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu pasti memberikan pelajaran bagi kita dengan kehidupan kita. Contoh sing welo-welo Bapak Ibu gitu kan saya. Kita itu lahir apa langsung lari? Betul kan? Kita lahir itu bertahap. Tidak ada orang baru lahir langsung jalan bisa lari. Itu menunjukkan apa mengajari kita bahwa hidup ini perlu proses. Dalam tulisan ini saja itu tidak langsung sulapan ting gitu loh, tapi ada proses. Begitu juga kehidupan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, difardukan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Langsung saya ambil ujungnya, la'allakum tattaqun, agar kalian berproses menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala kok la'allakum tattaqun, agar berproses menjadi bertakwa. Iya, enggak ada orang itu sekarang ngaji besok langsung takwa. Nonton ngaji ini kecil. Atau sekarang ngaji sedikit demi sedikit, buatan sakit sulapan. Makanya di sini saya bahagia sekali tadi katanya tiap hari Minggu ada kajian. Itu adalah sebuah proses, sedikit demi sedikit kita itu membangun kepribadian kita agar bertakwa. Tidak ada sebuah bekal yang paling baik menghadapi bertambahnya hari, bertambahnya bulan, kita makin mendekati kematian. Kecuali bekal itu namanya takwa. Takwa itu dibangun sedikit demi sedikit, lalu kemudian menjadi bukit mahal. Kalau sudah sedikit menjadi bukit, saat kita dipanggil oleh Allah, disapa oleh malaikat Jibril, biswayain, sudah waktunya. Itu posisi ketakwaan kita. Ya, mudah-mudahan sudah menjadi bukit itu, lalu kemudian kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sudah ditunjukkan, inilah tempat kembalimu wahai orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu jiwanya pasti tenang Bapak Ibu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, ini tempat kembali, berkumpullah. Ternyata saya bisa reparasi. Wahai jiwa yang tenang, berkumpullah dengan hamba-hambaku yang lain. Kemudian masuklah ke jannahku, ke surga. Itu berproses Bapak. Wah, kalau ada orang yang bilang begini, weh, takwa saya itu sudah tinggi no, kalau bahasa Jawa Durno, sudah tinggi takwaku, sudah mendarah daging, tengane. Ketakwaan yang mendarah daging, Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, itu ditunjukkan dengan keikhlasan yang tanpa batas. Seperti salah satu contoh pada waktu sahabat yang kesulitan pun mengalahkan dirinya untuk tidak berbuka sing buka tangannya. Pun pernah mengalami kayak ngoten. Wong duit 1.000 diinfaki 10.000 bayaran banget. Nah ini loh sampai entek. Ini loh, udah yang buka biar tamu saya. Saya nggak berbuka, itu kan luar biasa. Nah Bapak Ibu, contoh-contoh seperti itu banyak sekali dari para sahabat dan dari para ulama-ulama billah, ulama-ulama yang takwanya luar biasa. Nah proses bertakwa niku pripun? Ini agak panjang. Di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Banyak yang hafal sih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan aku ilhamkan kepada jiwa setiap manusia itu ilham kefasikan, kefasikan dan ketakwaan. Kami ilhamkan pada setiap jiwa manusia itu kefasikan dan ketakwaan. Bapak Ibu, setiap manusia itu mempunyai kecenderungan untuk berbuat maksiat maupun berbuat taat. Fa'alhama fujuraha wa taqwaha niku. Pasti kita punya uang, pasti biasanya ada dua pilihan. Yo, sing wong cenderungi elek-elek niku Bapak Ibu. Pasti, yo nang bar ya. Delek topi miring, jadi kan ngoten niku. Topi miring nopo ngoten lah. Tapi kalau orang baik kan, iya. Yang dipikirkan pertama kali adalah kewajiban saya sudah selesai belum dengan saya mendapatkan harta ini. Pertama adalah infak, menafkahi keluarga. Baru kemudian dan seterusnya termasuk sedekah, zakat dan lain-lain. Itu kecenderungan orang baik Bapak Ibu. Itu namanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita tahu ada orang bawa tasnya yang harga 200 juta apa Bu? Hermes. Tas nopo? Wah itu Hermes ya, kok Hermes apa-apa itu entah. Masa tas kok 200 juta? Nggih lah, niku urusane wong sing gak ada duit-duit niku tas 200 juta. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat orang bawa tas itu, kalau pikiran kita baik, maka iya tas itu bagus ya. Orang itu memang mampu beli. Tapi kalau pikiran kita jelek, wah tas itu korupsi paling kan gitu. Niku pikiran jelek. Nah, pikiran kita kalau orang bertakwa itu pasti akan mengarahkan diri kita pada kebaikan-kebaikan. Nah, untuk memilih pikiran kita tiba-tiba langsung husnudon daripada suudon, niku dilatih apa langsung sakit? Dilatih. Betul sakit langsung. Di antara pelatihannya tadi saya sampaikan sedikit demi sedikit menjadi bukit. Dulu mungkin kita jenengan membutuhkan waktu 2 jam untuk menjadikan pikiran kita itu jernih. Pokoknya mau suudon nggak jadi, ini butuh 2 jam dipikir. Tapi kalau sudah semakin takwa, cuma 2 detik bisa langsung. Ya nggak ada apa-apa. Begitu juga kemarahan, iri, dengki, itu kan lawannya takwa semua gitu Pak. Sombong, angkuh, itu semua akan bisa kita kendalikan dalam jangka waktu secepat-cepatnya kalau kita semakin bertakwa. Nah, ini dilatih. Caranya latihan itu termasuk puasa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari rahimakumullah, puasa yang bagaimana yang bisa membentuk kepribadian sedikit demi sedikit menjadi takwa. Nah, saat ini saya lanjut setelah kita baca burda ya Mas. Baca burda sebentar. Ada 3 tingkatan orang berpuasa, nanti akan saya jelaskan. Kita sholawat dulu. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika
Puasa yang bagaimana yang mampu kemudian memproses diri kita sedikit demi sedikit menjadi pribadi yang takwa. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyebutkan puasa itu tingkatnya ada 3. Ada shaumul awam, puasanya orang awam. Yang kedua shaumul khusus, puasanya orang khusus. Yang ketiga shaumul khususil khusus, puasanya orang istimewa. Jenengan pilih yang mana? Umum-umum saja, khusus atau istimewa? Istimewa pasti nggih. Istimewa niku terpilih niku bahasa lainnya niku al-Mustafa. Nah, Rasulullah Nabi kita niku Bapak Ibu itu adalah julukan al-Mustafa, yang terpilih. Di antara para nabi dan rasul yang 25 yang wajib kita ketahui itu Rasulullah kan pemimpinnya ya. Ada 5 yang terbaik. 5 terbaik di antara para nabi itu siapa saja yang mempunyai gelar ulul azmi? Ini bocah ngantuk. Biasanya saya menyingkatnya menjadi minim niku Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Jadi semuanya 5 nabi itu terpilih di antara banyak nabi yang menurut beberapa riwayat itu seluruhnya 214.000. Yang wajib kita ketahui 25. Di antara 5 itu di antara 25 ada 5 yang terbaik. Di antara 5 yang terbaik itu Rasulullah adalah yang terbaik. Makanya gelarnya al-Mustafa atau yang terpilih. Kalau kita itu memilih yang istimewa atau yang terpilih itu adalah puasanya orang-orang yang pertama, tidak batal secara fisik. Puasa makan batal ya. Puasa minum batal. Itu puasanya orang awam. Puasanya orang khusus itu adalah seperti orang awam ditambah tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, dilarang oleh Allah, seperti melihat yang maksiat, mendengar yang maksiat, mengucapkan yang maksiat. Itu puasanya orang khusus. Rasulullah bersabda bahwa ada orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar.
karena mereka tidak mengendalikan anggota badannya dari perbuatan yang dilarang, kan? Jadi Bapak Ibu, kalau puasa, kalau ingin menjadi puasanya meningkat ke khusus, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak iktikaf di masjid, biar tidak, tapi dilarang bawa YouTube, bawa HP, ya. Iktikaf di dalam masjid bawa HP, ya kerasa, gitu, kerasa loh. Nah, kalau puasa, niku tadi puasanya orang awam dan orang khusus, itu puasanya orang khusus sudah berlatih untuk meninggalkan larangan-larangan. Nggih Bapak Ibu, latihannya orang puasa itu kan luar biasa. Kita, saku kita dimasukin aqua kecil kan sakit nggih Bapak Ibu. Nggih, aqua kecil isinya kopi gitu kan. Orang lain lihat kita puasa, kita masuk kamar mandi minum kopi. Walaupun nggak ada orang, kita kan nggak seperti itu. Itu namanya kita berlatih bahwa kita itu selalu ada pengawasnya, walaupun tidak ada CCTV, yaitu Allah dan para tentaranya yang namanya malaikat itu selalu mengawasi kita. Nah, Bapak Ibu, kalau yang tingkat ketiga ini luar biasa. Selain tidak batal puasanya dengan makan dan minum, tidak, anggota badannya itu tidak melakukan hal-hal yang maksiat, hatinya dijaga, pikirannya dijaga, hati dan pikirannya dijaga itu pripun? Tidak suudzon, tidak dengki, tidak iri, tidak hasud, tidak sombong. Iktikaf sing iktikaf, kataman sih kataman, tapi aku nggak boleh ngoten Bapak Ibu. Jangan sampai ini kalau nggak aku nggak iso kataman itu sombong namanya. Itu tidak boleh. Pun beribadah kepada Allah tidak usah sombong. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain itu, selain pikiran dan batinnya dijaga, satu lagi yang dijaga apa? Zikrullah. Zikrullah itu Bapak Ibu, itu saya mau buat ilustrasi. HP jenengan pernah keluar waktu nonton YouTube terus minta gini, ya, itu namanya kan lagi menghubungkan. Bahasa lainnya connecting. Zikir itu Bapak Ibu adalah upaya kita menghubungkan diri kita dengan Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Itu kan terhubung kita dengan nah, connectingnya seberapa lama? Seterusnya Bapak Ibu, sebisanya, sekuatnya. Nah sekarang bisa sekuatnya itu kan dilatih ya. Jenengan tadi yang sholat isya, pas sholat isya connect dengan Allah betul. Mungkin pas Allahu Akbar umur saya, wadah orang Allahu Akbar itu mulutnya Allahu Akbar, hatinya pikirannya entah kemana. Allahu Akbar, dan aku mau disalib motor kurang ajar. Nah, Allahu Akbar masih batin motor nyalip. Harusnya pun sudah kalau mau sholat wudu itu kan termasuk itu, menenangkan diri kita, mengingatkan diri kita, diluruhkan kotoran-kotoran pikiran kita, turun pikirannya. Apa yang menempel di sini tadi udah dilap dulu. Allahu Akbar. Nah, pangeranku luar biasa, Gusti Allah. Luar biasa. Jadi sholat itu sambil begini, merenung, sholat merenung sambil nesu. Tapi sholat itu Gusti Allah kan betul mesti ini. Allahu Akbar dengan senyum. Alhamdulillah. Itu tenanan alhamdulillah ya Bapak Ibu. Alhamdulillah tenanan. Lah kalau
di belakang kita sebelum sholat itu banyak masalah, lalu merasa sempit, Gusti Allah ini mereka kok gak berubah-berubah. Nopo pas muni alhamdulillah sakit alhamdulillah tenang. Betul sakit gak bisa. Makanya perlu namanya neri man ridho lega lilo maring paringi Gusti. Pasti kalau Allahu Akbar, nah itu Allahu Akbarnya beneran. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pangeran tetap. Ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim. Niku nggih tenanan Ar-Rahman Gusti Allah sayang aku tenan. Gusti Allah ngasih aku tenan. Itu berangkatnya dari ngaji kecil-kecil, dipraktekkan, dipikirkan. Bahasa kerennya tafakur. Lah niku hasilnya kayak gitu niku. Tafakur. Setelah tafakur dievaluasi kembali. Lalu setelah itu buat rumusan sendiri pengalaman hidup kita masing-masing. Kalau di dunia kampus, Bapak Ibu, di dunia pendidikan mungkin ada yang guru. Manusia itu kan terdiri dari 3 aspek. Ini sing ilmu dari barat ya. Yang ada yang namanya kognitif, afektif, betul-betul sing guru. Psikomotorik, pikiran, rasa, gerak. Nah, di kognitif pikiran itu terdiri dari 6. Hafal, paham, ngelakoni, menerapkan, lalu kemudian menganalisis, tafakur bahasa kita, lalu kemudian mengevaluasi, muhasabah bahasa kita, lalu kemudian mencipta atau mengkreasi. Itu adalah kita merumuskan pengalaman hidup kita sebagai tonggak atau dasar untuk melangkah selanjutnya. Orang-orang bilang pengalaman adalah guru terbaik. Nah ya kalau dari dulu sudah tahu nek sombong itu elek, sombong itu ya abot ya. Sombong itu kan biasanya kayak orang jinjit gitu Bapak Ibu. Berat kan orang sombong itu. Kayak orang jinjit gini. Orang aslinya tidak begitu kok. Maka itu berat. Masa kok diulangi-ulangi. Lah itu loh pengalaman. Sedekah itu wis pokoknya membahagiakan hati. Dan itu pengalaman. Mengapa nggak diulang? Sholat tahajud itu menenteramkan. Mengapa nggak diulang? Nah itu kan pengalaman-pengalaman yang kita rumuskan dari pertama tadi, hafal atau mengetahui, ngerti nek sholat tahajud itu bagus. Lalu kemudian dipahami, oh begini tak sholat tahajud, bacaannya seperti apa, dipahami, lalu kemudian diterapkan. Setelah diterapkan itu ditafakuri, ya sholat tahajud kalau jam 2 malam dengan jam 3 itu beda. Wah, apalagi kalau sampai lihat YouTube-nya sampai jam 12, nggak bisa tahajud. Nah itu dipikirkan, dianalisis, kemudian dievaluasi, mengambil kesimpulan lah kita. Ya, sing apik itu turu jam 10. Jam 11 apa jam 9 sing apik film niku Bapak Ibu. Jam 9 monggo nanti 5 menit lagi. Ya paling enggak jam 11. Terus ahli kesehatan gini. Di masa jam 11 malam sampai jam 1 itu adalah masa terbaik untuk tidur. Ini ahli kesehatan ya. Masa terbaik untuk tidur itu adalah jam 11 malam sampai jam 1. Artinya mulailah tidur itu jam 10. Sehingga kita jam 11 sampai jam 1 mendapatkan manfaat dari metabolisme tubuh. Pak Ibu, itu menjaga liver. Liver itu mempunyai 500 manfaat. Kata dokter ngoten itu.
Dan itu bisa terjaga dengan baik kalau kita tidurnya sudah lelap jam 11 sampai jam 1. Wah, lalu terus kata Pak Lukman, jam 11 sampai jam 1 terbaik itu tidur, gak usah rondo. Wah, salah saya kan gitu. Artinya seminggu sekali boten gitu kenapa-napa rondo kan gitu. Lalu kemudian Bapak Ibu, kalau sudah pengalaman seperti itu dilakukan. Pengalaman yang jelek ya kita tinggalkan. Jangan sampai kita itu terjebur dalam satu masalah, dalam satu sumur kok 2 kali. Tapi kita sering merasa menyesal berkali-kali tapi wah aku mau gak sholat duha, sesuk gak sholat duha mana? Sampai kayak gitu kita. Saya bilang kita loh Bapak Ibu, misalnya sejenengan. Ngertas? Kita kula niku nggih kadang-kadang ngoten niku Bapak Ibu. Makane pengalaman kula niku. Dan wah, engko nek wis arep berangkat nang kantor wis resik. Berangkatnya jam 7:30. Jam 7 selesai mandi, salat duha kan api. Niku kan api karepe, tapi kadang-kadang nggih mboten kok. Enggak dilaksanakan juga. Padahal kita tahu bagus. Padahal ajarannya kita tahu, kita mengetahui, kita memahami, kita menerapkan, kita mentafakuri, kita menganalisis atau mentafakuri, kita muhasabah, mengevaluasinya, lalu membuat kesimpulan. Kalau itu kita lakukan, kita niku pun saya banget. Karena apa? Karena kalau umur kita niku insya Allah sudah 20 tahun, di atas 20 tahun, pengalaman-pengalaman kehidupan itu sudah banyak yang diberikan oleh Allah untuk mau memikirkan. Cuma biasanya telat. Mikirnya telat kita gitu. Napa umur 20 kan seneng-seneng. Umur 30 sik seneng-seneng, umur 40 niku sik mulai. Iya ya wis 40 ya putir. Gitu. 50 tambah malih. Nah niku jane pun telat, tapi telat untuk kebaikan itu tidak pernah jelek, pasti bagus. Jadi kapanpun apapun kita sekarang ini, yang penting ke depan kita bisa untuk berbuat lebih baik. Bapak Ibu, itulah yang saya sebut tadi. Bahwasannya kalau kita itu puasanya berhasil, sebagaimana puasa orang-orang istimewa atau paling enggak puasanya orang yang khusus tadi, maka kita demi sedikit sudah membangun diri kita, kepribadian kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Dan saat kita meninggal nanti insya Allah adalah yang terbaik. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah, kan ngoten nggih yang biasanya Jumatan. Wahai orang-orang muslim, bertakwalah haqqa tuqati, dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Di ayat yang lain, bertakwalah semampunya, sekuat tenaga pikiran kita, rasa kita, semua kita lakukan. Nah Bapak Ibu, nah kalau di dalam Al-Quran berusaha untuk takwa ini disebut dengan pembersihan. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, sungguh beruntung. Ini kirang pripun Gusti Allah. Sungguh beruntung. Beruntung mawon saya. Tambah sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Bersihkan kalau sudah umpamanya sudah terlalu lama nggak pernah dibersihkan, berat pembersihannya. Coba dengan bayangkan piring kok wis 2 tahun nggak dicuci, tidak di tempat yang rapi dan tertutup. Nah, ini kan debunya tiap hari tambah, debunya lagi tambah, debu. Bahasa saya itu biasanya ngetel ya. Seperti kalau karat, itu karatnya sudah tebal, di amplas nggak cukup, kadang-kadang perlu diulas untuk menghilangi karat.
Nah, pembersihan jiwa itu seperti itu. Guru saya mengajarkan kalau baca istighfar imbangi dengan baca sholawat. Karena istighfar itu pembersihan. Pembersihan itu kadang sakit, sementara sholawat itu rahmat. Sehingga ben sakitnya buat teman-teman istighfar itu sholawat. Biar tidak kenceng-kenceng oleh ikat teman-teman pembersihan. Insya Allah kalau itu dirutinakan kotoran itu tidak terlalu banyak, karat itu tidak terlalu banyak, maka jiwa kita mudah dibersihkan. Contohnya kalau Imam Ghazali niku saya memahaminya, caranya memahamkan orang niku dengan logika. Orang sombong niku nggak pernah hatinya menjadi tenang. Imam Ghazali seperti itu. Kalau hati nggak tenang, ngapain dilakukan terus? Kalau orang pelit itu biasanya seperti menyimpan kotoran di dalam diri. Ngapain dilakukan? Kalau kau tertarik dengan YouTube yang maksiat-maksiat itu, ngapain dilakukan? Itu untungnya paling sehari senang, besok susah lagi, apalagi di akhirat. Ini Imam Ghazali untuk rugi dan itu boleh bagus. Itu caranya pertama kita memahaminya bahwa kejelekan-kejelekan itu tidak ada yang menguntungkan diri kita, dan saya yakin sepenuhnya orang kok manut kali agama, manut kali Al-Quran sebagaimana kita diajarkan oleh para kiai ulama kita, insya Allah hidup kita pasti enak, ayem, tentrem. Jenengan pasti mengalami pasti saya ini bilang pasti pernah mengalami tak duit tapi semisal seneng gitu, duit tapi susah gitu, pernah kok. Ini pelajaran sing kebangetan duit tapi susah. Duit kan mesti itu jenis seneng gitu, seneng karena diparingi fakat gitu. Artinya hidup kita itu banyak yang perlu kita pikirkan, kita tafakuri untuk membuat kesimpulan-kesimpulan. Itulah yang namanya kalau sudah dilakoni disimpulkan yang namanya hakul yakin. Pernah dengar nggak itu? Wis yakin tenanan, wis pernah mengalami kayak gini. Wis pokoknya jenenge kalau sholat duha istiqomah, insya Allah urip itu kepengen punya akhirat seperti itu. Apalagi kalau itu sholat tahajud. Sholat tahajud ya, sholat duha ya, sholat subuh enggak, lah itu kepleset. Artinya kalau saya mencontohkan sholat duha itu ya, sholat tahajud ya sholat 5 waktu pun jelas keisi. Kalau yang belum rutin sholat 5 waktunya dirutinkan dulu. Bahkan bisa malu berubah menjadi baik kok malu. Kadang-kadang malu ya biasanya bahkan usah. Nah, Allah sudah berfirman. Kita kan pasti percaya kan firman Allah. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwa. Nah, ditambahi lagi oleh Allah, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi tuno orang yang mengotori jiwa. Nah, kok percaya dengan Al-Quran? Ya jelas percaya dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu mukjizat dari Allah. Mukjizatnya Nabi Musa memukulkan tongkat ke lautan terbelah. Mukjizatnya Nabi Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit dari lahir. Kita wajib imani itu, tapi sekarang sudah kita nggak bisa melihat. Tapi mukjizat yang namanya Al-Quran itu kita di depan kita bisa melihatnya, bisa merasakan itu.
Loh Pak, saya kok nggak merasakan mukjizat Al-Quran? Sinau mboten. Wong sinau mboten, tafakur mboten, kok pengen ngerti mukjizatnya Al-Quran. Ngenten Pak Isul, monggo Pak Isul kita sinau Al-Quran biar tahu mukjizat Al-Quran. Diajak temennya biar tidak sedikit, kadang-kadang kalau sedikit niku ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan kurang berani. Ta'awanu saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ayo diajak teman-temannya untuk ngaji. Ngaji niku mboten ngurangi waktu untuk kerja, mboten. Nggih ta? Sing bilang oh itu barang ngantuk ngaji itu barang ngurangi waktu bekerja niku biasa niku nafsu sama setan yang ada dalam diri kita niku. Diojo-ojoki biar memang tidak. Kulo kok ngertos, kulo pernah hafal. Walaupun belum 60 tahun kulo nggih kulo tentu. Pun penting apa? Saya niku pernah nyoba napa bahasanya niku eyal-eyalan karo setan niku nggih abot tenan. Karena memang itu ujian kita. Yang namanya manusia hidup di dunia ini adalah untuk diuji siapa yang terbaik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ampun jam lebih ritak tok paham itu. Bukan tiap hari baca Al-Mulk, tiap hari baca Al-Fatihah, tiap hari baca Ar-Rahman, tiap hari baca Al-Ikhlas 100 kali niku pripun. Boleh dibaca tapi juga harus dipahami. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah yang paling baik amalnya? Pasti namanya godaan setan, tarikan nafsu itu pasti. Puasa itu adalah mendidik kita untuk kita mampu melawan nafsu, mengendalikan nafsu, melawan setan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, la'allakum tattaqun. Orang yang berproses menjadi takwa itu karena apa? Puasa itu mempersempit jalannya setan. Mempersempit jalannya setan. Nah, kok sakit ngoten ceritane ngeten iki. Rasulullah itu tahu nanti bersabda. Rasulullah pernah bersabda ini, wahai para jomblo, wahai anak muda-muda, kalau kalian sudah mampu menikah, duwe pekerjaan, sudah mengumpulkan bahan, menikahlah. Kalau belum mampu, apa cara-cara berpuasa? Karena puasa itu meredam sahabat. Meredam sahabat itu karena ini saya. Kalau orang lemes, makanannya kurang pas puasa nih. Nopo arep buruk niku nggih gampil. Buruk niku kan butuh tenaga to nggih. Ngertos buruk Bapak Ibu. Buruk. Ini bahasane preman ya biasa. Buruk niku sak preman-preman ini lho. Sak premane wis gak halal haram supaya aku seneng lah iku buruk. Gak halal haram kowe. Dilanggar semua pelanggaran. Nah, maka ini kalau lemes, maka kita mau melampiaskan syahwat kita, nafsu kita, maka kita akan terkurangi. Puasa nek bar buka ampun di napa balas dendam posone nanti parek kabeh. Jadi nggih sewajarnya nggih buka nggih buka. Biar apa? Biar puasa yang kemudian itu salah satunya adalah agar kita lapar. Itu kita kerasa nek puasa waktu aja. Oh, puasanya orang berpuasa itu ibadah dia. Tapi kalau turun terus itu loh, ini beda dengan orang yang diuji dengan yang tidak diuji beda.
puasa kan betul-betul tidur kan betul-betul ujian. Tidur kok mulai jam pada subuh sampai jam 2 lagi sholat duhur habis itu habis itu nonton YouTube sampai jam 5 kayak gitu ya puasanya kurang berkualitas. Tapi ini loh puasa betul-betul waktu kita Bapak Ibu mengapa lapar itu penting untuk mendidik kita agar menjadi bertakwa. Di dalam sebuah kitab yang namanya Tanbihul Ghafilin itu ada kisah seperti ini. Bahwasannya saat Allah menciptakan akal kita, akal itu diciptakan, lalu ditanya oleh Allah, diperintah oleh Allah, wahai akal berbaliklah, berbalik. Lalu ditanya oleh Allah, wahai akal siapa aku, siapa kamu? Akal itu jawab, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu yang hina yang lemah. Itu. Oh ya, bagus. Kemudian Allah menciptakan nafsu, Bapak Ibu. Nafsu diciptakan, lalu ditanya, wahai diperintah pertama kali, wahai nafsu berbaliklah. Enggak berbalik-balik. Ditanya, wahai nafsu siapa aku, siapa kamu? Yang nanya Allah loh kamu. Jawaban nafsu, kamu ya kamu, aku ya aku. Itu jawaban pribadi. Coro kita itu punya anak kayak gitu motoroides. Bapak Ibu, akhirnya Allah menghukum nafsu itu. Jadi ceritanya dimasukkan neraka yang panas 100 tahun. Ada juga yang menyebut 1000 tahun. Nafsu dimasukkan situ, dikeluarkan, ditanya aku siapa kamu, jawabannya masih tetap kamu ya kamu, aku ya. Kemudian dimasukkanlah nafsu itu ke neraka lapar, Bapak Ibu. 100 tahun. Dikeluarkan, itu baru bisa jawab, siapa aku, siapa kamu? Oke Gusti, engkau adalah Tuhan, aku adalah hamba. Setelah dimasukkan neraka panas buat numpang untuk mendidik nafsu. Yang mampu mendidik nafsu adalah neraka. Nah, oleh karenanya sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, la'allakum tattaqun, kemudian Asy-Syams yang ayat 8 sampai 10 tadi, fa'alhamaha fujuraha dan selanjutnya, lalu kemudian kisah para sahabat, lalu kisah ini tadi penciptaan akal dan nafsu. Itu betul-betul kita itu menyadari bahwa la'allakum tattaqun, menuju proses untuk bertakwa itu bukan seperti membalik tangan, tetapi ada proses yang berat yang kita lalui. Dan Allah berjanji di dalam salah satu ayatnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, termasuk sungguh-sungguh untuk membersihkan jiwanya, sungguh-sungguh belajar puasa, sungguh-sungguh ngaji, sungguh-sungguh mencari ridho Allah, pasti akan ditunjukkan jalan. Bahasa yang lain, pasti akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan malam hari ini apa yang kita lakukan ini juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekalian dulu. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama, minta tolong semuanya saja dilihat jantungnya masing-masing, lalu rasakan detak jantungnya itu, kemudian barengi dengan menyebut nama Allah. Allah, betul ya? Lalu lisannya amin, ya Allah kabulkanlah doa kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u
مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أبشر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والخير واجعلنا وإياهم من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.